Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan Bapak Al-Mukarram, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kami muliakan para hakim PTA Papua Barat, yang kami hormati Bapak Panitra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Bapak PLT Sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, serta adik-adik PPNPN yang kami banggakan. Tak lupa juga kami menyapa para viewer PTA Pabar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasanya di hari Senin setelah melaksanakan apel, rutinitas PTA Papua Barat adalah melaksanakan BIMTAL. Apakah tujuan dari BIMTAL itu adalah untuk membangun semangat, kemudian meningkatkan integritas kinerja pegawai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, kemudian menghasilkan kinerja yang baik dan menyukseskan visi dan misi PTA Papua Barat. Baik Bapak Ibu viewer PTA Pabar yang kami banggakan, saat ini sangat istimewa karena pemateri kita adalah dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, dan spesial lagi karena dihadiri oleh Ibu Ketua Dharma Yukti Cabang PTA Papua Barat. Selamat Ibu, selamat bergabung di acara BIMTAL PTA Papua Barat. Dan materi hari ini tentu materi-materi di acara BIMTAL itu sangat menarik, dan hari ini adalah mengenai berkah. Insya Allah sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita simak materi berkah dari Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat kepada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dengan hormat, disilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi sakhkhar hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lahu lamunqalibun. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin kiram, para yang mulia, Bapak Hakim, Bapak-bapak Hakim, Bapak Panitera, Sekretaris, dan para panmut serta para pejabat struktural dan fungsional, dan ibu-ibu Dharma Yukti yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur yang kita dapatkan, alhamdulillah, apapun keadaan kondisi kita selalu mensyukuri kita. Ada kisah suatu saat Rasulullah SAW pada waktu salat asar kehabisan air, padahal saat untuk mau sholat. Ditanya siapa yang punya persediaan air minum, ada cuma satu gelas sebejana sedikit. Minum tidak bisa, apalagi untuk berwudu. Diambil oleh Rasulullah SAW dengan sebagian mukjizat beliau, tangan dicelupkan, maka semua disuruh minum dan bisa berwudu. Itulah yang namanya Rasulullah bersabda al-barakah minallah. Berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua seseorang yang mendapatkan segala nikmat dari Allah itu menjadi berkah. Umur yang kita berkah, mendapatkan berkah itu apa? Ya, selalu sehat. Dari kecil nggak pernah sakit. Kata Pak Bolot itu, saya nggak pernah sakit, nggak pernah masuk rumah sakit. Nah, kenapa begitu? Ya, beliau mensyukuri. Ya, tapi masing-masing punya maziyah. Ya. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ketika mau sakitnya, ketika mau meninggal. Selebihnya tidak pernah. Jangankan hanya flu saja sedikit. Gitu. Lalu bagaimana kalau kita sakit-sakitan terus? Gitu, tak? Terkadang kita merasa tidak berkah hidup. Terkadang kalau kita mensyukuri, kita yang nyaman-nyaman saja. Yang sakit, ya apa? Nikmat.
Tetapi pengertiannya adalah berkah umur itu adalah kemampuan akses kita terhadap orang lain dan konsep khairukum khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Sudah bisa bermanfaatkah kita? Itu yang namanya berkah. Menurut saya seperti itu. Jadi berkah itu sama-sama kita mendapatkan satu nilai, satu angka, misalnya 100.000 rupiah. Kita makan bisa berdua di sini. Kalau di Jawa bisa 5 orang atau bisa 10 orang. Tetapi kita menghabiskan sendiri, itu tidak berkah. Kenapa? Satu orang 100.000, tapi bisa 10 orang. Itulah yang 10 orang yang berkah. Begitu nilai yang ada pada hukum ekonominya nanti akan, nah dengan konsep reward dari Allah Subhanahu wa taala itu adanya yang namanya rizkun min haitsu la yahtasib. Sama-sama kita punya gaji, punya istri, punya anak, punya suami. Tapi yang satu punya keistimewaan, anak-anaknya hebat-hebat semua. Anak-anak itu juga berkah, rezeki yang menjadikan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah itu sehingga di lisanul Arab, jadi apa, al-anmu atau an-nama wa ziyadah. Dia selalu tumbuh dan bertambah. Jadi konsep berkah itu apa? Ya itu tadi, ketika Rasulullah mengucapkan Isra Mi'raj itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu ketika seorang muslim ditanyakan dengan konsepnya absus salam, sebarkan salam, dan Rasul memberitahukan kepada kita kalau kamu mendapatkan salam maka sebaiknya dijawab dengan yang lebih lengkap. Itu suatu saat Fatimah Az-Zahra mendengar kedatangan tamu, gitu ya. Seorang Yahudi yang benci pada Rasulullah SAW. Riwayatnya ada yang langsung asyam gitu ya, pokoknya laknat asyam wala laknatullah. Celaka kamu, asyam alaika ya Rasulullah gitu. Nah Fatimah menjawab wasyam alaik, gitu ya. Nah Rasulullah dengar asyam itu artinya apa, benci ya, kecelakaan. Baginda Rasul bilang jangan ngomong kayak gitu, jawabnya wa alaika. Itu cukup ya. Jadi pengertiannya adalah ketika seseorang memberikan salam kepada kita baik, nah, Rasul mengajarkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai ada berkahnya. Nah, itu artinya memberikan reward dari kita untuk orang lain. Supaya apa? Pengertian berkah itu nanti kita kaji lagi. Oh, jadi jangan ketika orang jahat cukup wa alaika. Jadi itu tentang berkah tadi ya. Jadi al-barakat itu dari assalam itu mengapa? Sehingga ketika barakallahu alaik gitu ya. Hayakumullah wa baraka alaik. Jadi orang-orang Arab yang kita dengar dan orang-orang mahasiswa yang kekinian itu kan selalu menjawabnya apa? Barakallah ahsanallah wa baraka alaik gitu ya. Itu tujuannya itu tadi. Jadi semakin kita mengucapkan kata berkah, insya Allah akan tanmu atau waziyadah untuk diri kita. Ya, jadi pertama kita syukuri dan keberkahan akan timbul semuanya. Kita dapatkan hari ini itu bukan semata-mata usaha kita, tapi adalah al barokah minallah. Intinya coba itu, nggak perlu banyak-banyak ya. Ketika tahun 90-an Profesor Anwar Musaddad, Mustasyar NU,
yang pemilik atau pengasuh pondok pesantren di Garut gitu bilang bahwa tidaklah seorang yang punya ilmu yang tinggi tidak berkah ilmunya kecuali dia sudah hafal dan menghafal Asmaul Husna. Husna. Nah, sejak itu saya berusaha untuk menghafal. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hafal, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kayaknya karena yang bacaannya Qori, siapa yang terkenal tapi saya tidak bisa itu. Nah, ini tolong Mas itu ya yang saya hanya itu wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي apa Alhamidul Muhsil Mubdi Al-Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wahidul Wahidul Wajidul Ahad As-Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddibul Muakhir Al-Awwalul Akhirul Zahirul Batin Al-Walil Muta'alil Barrut Tawwab Al-Muntaqimul Afur Ra'ufu Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Bapak dan Ibu sekalian, yang menghafal Al-Quran pasti masuk surga. Kalau nggak bisa menghafal Al-Quran, menghafal Asmaul Husna pasti masuk surga. Bagaimana tidak masuk surga? Orang kenal dengan namanya kok. Ketika ada undangan di hotel, ya kita kenal dengan orangnya, kita panggil, pasti masuk hotel yang besar. Nah, begitu juga yang menghafal Asmaul Husna. Saya cuma satu, Allah saja. Ya nggak apa-apa, Asmaul Husna juga. Sebaiknya sama dengan menghafal nama-nama malaikat. Ketika nama-nama malaikat kita sebutin tiap hari, ketika meninggal, pasti di munkar wa nakir kita, halo, assalamualaikum. Kenapa? Karena setiap hari kita sebut munkar wa nakir. Ketika kita mau sakaratul maut, Israel kan, nah kita sebut selalu tiap hari kita sebut sampai malaikat Israel semuanya termasuk di dalam surganya dan sebagainya. Mau diulang lagi apa Asmaul Husna nanti aja PR-nya ya. Jadi itu Bu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Pengajian saya hanya singkat, itu saja, berkah dan mengamalkan semua yang ada yang pernah kita ingat masih kecil. Tidak menggurui dan tidak merasa saya lebih tahu, kitalah saling mengkaji untuk melengkapi kekurangan kita masing-masing. Gitu saja Ibu. Baik. Barangkali ada yang mau feedback dan hal pencerahan yang lain, pengalaman tentang berkah, silakan. Baik. Terima kasih Bapak pemateri sudah menyampaikan materi tentang berkah pada hari ini dan kemudian dipersilahkan para hadirin yang hadir langsung di tempat ini jika ada pertanyaan atau pendapat yang lain silakan kepada 3 penanya mungkin yang siap bertanya atau sudah paham semua mungkin dari pemateri tadi.
Sudah sangat jelas, kalau memang tidak ada yang bertanya berarti, oh ada satu dari Bapak Kabak. Silahkan Bapak Kabak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini yang mulia, bahwa seringkali kita mendengar ada beberapa definisi seperti misalkan rezeki, nikmat, berkah dan lain sebagainya. Nah, yang ingin dari materi yang disampaikan tadi bahwa terkadang seorang pegawai misalkan dibandingkan dengan pegawai yang lain itu sama-sama terima gaji, sama-sama besaran gajinya sama, tapi yang satu berkah, satu tidak. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya definisi dari berkah itu sendiri apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sangat jelas pertanyaannya Bapak. Langsung Silakan aja. langsung aja Bapak. Silakan. Baik, Bapak Syamsul Bahri ya. Syamsul Bahri ya, betul. Iya betul Bapak, Bapak Kabak. Bahwa berkah itu sebenarnya menurut saya itu puncaknya. Tapi ada proses. Ya. Prosesnya apa dah? La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum apa? Inna azabi lasyadid. Jadi kenapa dia gaji yang sama tapi berbeda ujungnya? Itu karena tadi dia mensyukuri apa yang dia didapat. Setiap penghasilan dia pasti bukan 100% milik saya. Itu berpikirnya kayak gitu. La in syakartum la azidan. Seberapapun yang kita dapatkan, itulah yang memberi manfaat untuk diri kita. Kan kaitan dengan tadi konsep hadis tadi. Khairunas anfa'uhum linnas. Dengan uang yang saya dapatkan, gaji penghasilan saya dapatkan ini, ada manfaat untuk orang lain tidak? Jelas untuk keluarga saya ada manfaat. Tapi untuk yang lain ada tidak? Makanya kita berterima kasih kepada pendiri PTA sini yang sudah memfasilitasi untuk urunan bersama. Ya. Yang enggak besar. Ada yang Rp50.000 selama sebulan ya untuk konsumsi snack kita. Snack. Itu merupakan apa? Proses ataupun wujud kita la in syakartum la azidan. Berbeda dengan zakat. Khuz min amwalihim tutahhirhum. Karena khuz itu al aslu fil amri lil wujub adalah perintah. Karena perintah mau nggak mau, rela atau tidak rela. Kalau sudah masanya, haulnya dan sudah nisabnya sudah tercukupi, maka wajib alaina anu addi minan zakah ya. Yang kedua, jadi itu tadi itu. Jadi la in syakartum. Kemudian berkah tadi ada yang positif, ada yang katanya nikmat. Nah, itu nikmat itu semua ada dua. Nikmat yang kita dapat uang tiba-tiba min haitsul tasib, tiba-tiba kita mendapatkan penyakit. Nah, gitu ya. Apakah penyakit itu musibah? Tidak. Di hadapan Allah itu suatu nikmat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, konon Namrus itu mengumpulkan dulu kayu bakar kan, sampai kita bayangin burung apa yang paling tinggi terbangnya. Burung lewat situ, plus mati. Kenapa? Saking besarnya di tanah lapang api yang bahan api yang untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim masuk situ, sehelai pun semua. Karena ada jaminan kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kuni gitu ya. Kuna kuni gitu ya. Hei api, gitu kan. Jadilah bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Ala Ibrahim. Jadi ketika dia menikmati, itu semua nikmat.
ketika dalam masa pemboikotan selama 3 tahun baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bayangi kita menangis, ya Allah, seorang manusia yang mulia sampai ini saya tidak pernah bisa bayangin orang kelaparan begitu. Paling banyak batunya di perut Rasulullah itu adalah Rasulullah. Karena kalau ada sedikit makanan yang masuk, yang mau dimakan, baginda Rasul kasih orang lain. Sampai Nabi Sayyidina Umar menangis melihat baginda Rasul itu memiliki batu yang banyak sekali. Sampai 8 atau di situ. Untuk apa? Menekan perut jangan sampai lapar. Apakah Allah itu mengazab baginda Rasul? Tidak. Apakah Rasulullah SAW itu merasa itu bukan nikmat? Itu tergantung diri kita masing. Artinya, jadi sehingga kalimat yang kita ucapkan barakallahu lana wa alaik wa alayya gitu ya. Jadi lana itu laka itu artinya berkah yang positif, nikmat yang positif. Tapi yang negatif itu alayna. Sehingga ketika orang yang menikah ucapannya apa? Barakallahu lakuma wa ja'ala bainakuma. Nah, itu barakallahu lakuma wa alaikuma mestinya. Wa jamaah bainakuma. Bainakuma? Wa jamaah bainakuma. Enggak, bukan barakallahu lakuma wa alaikuma. Mestinya jawabnya gitu. Kenapa? Ketika suami istri lagi senang-senang honeymoon, lakuma kan? Nah, tapi ketika ya mestinya belum jadi suami istri sudah membakar hutan. Gara-gara dia sok-sokan prewedding gitu kan? Ya. Padahal lagi musim panas, akhirnya gunung Bromo itu terbakar habis. Gara-gara dia itu karena menggunakan api. Nah, itu kan alaikum. Nauzubillah. Jadi barakallahu lana wa baraka alaina gitu ya. Semoga keberkahan yang positif untuk kita dan keberkahan yang negatif untuk kita. Ketika yang negatif datang misalnya, sehingga ketika saya diajarkan orang tua dulu, saya akhir sholat berdoa itu saya ngajarkan itu supaya apa? Allahumma apa tadi? Bukan. Amina miman nakhaf, salimna miman nakhaf, najina miman. 3 kata ini. Saya akhir doanya itu. Allahumma salimna miman nakhaf. Salimna itu sebelumnya amina dulu. Amina itu adalah ini sekarang ini. Kondisi yang tidak negatif itu aman kita. Ya. Tetapi yang salimna itu ketika misalnya kita di jalan. Jalan itu ada rawan kan? Tabrak atau apa kan? Hampir nyaris itu salimna. Kalau kita tidak kita apa? Kita tidak tertabrak itu salimna. Nah, terakhir najina miman nakhaf ya. Udah tabrakan kan? Udah tabrakan tes gitu. Itu namanya udah kejadian. Ya. Tapi kita selamat. Najina gitu ya. Mobil atau motornya tidak. Ya. Jadi apa? Allahumma salimna amina biman nakhaf. Allahumma salimna biman nakhaf. Allahumma najina biman. Itu yang sifatnya barokah alaina ya. Bukan barokah lana. Sehingga bahasa Arab itu hebat. Kenapa sangat hebatnya? Karena dipakai referensi Al-Qur'an. Kenapa itu banyak? Hanya barokah fi wa barokah alaik aja sudah berbeda. Rogibaan wa rogibah fi. Ya ada. Ana argabu fi. Ana argabu fi. Maksudnya apa? Saya senang kepada kamu. Atau wa ana arghabu an.
Saya benci kamu. Jadi kata-kata itu saja sudah wallahu a'lam. Itu ya Pak Pak Kabak. Samsul, Pak Kabak ya. Itu jadi tergantung sejauh mana kita lain syakatum la azi Dan aku. dan nakum. Kita rewardnya nanti kepada Allah ya. Yang penting kita memberikan fungsi kita sebagai manusia yang anfa'uhum linnas. Baik, Ya. terima kasih. Masih ada lagi penanya? Oh, dari Mas Muslim, Bapak. Silahkan, Bapak. Iya. Ini satu-satunya orang Iya. Muslim ini ya. Satu-satu. Silakan, Mas Muslim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi yang mulia, yang iman material terkait berkah, berkah ini sebenarnya sangat luar biasa, Pak. Jadi yang ingin kami tanyakan itu terkait bagaimana cara kita bekerja di kantor itu agar pekerjaan kita itu berkah, Pak. Berkah terhadap diri kita sendiri, lingkungan dan juga kantor. Mohon petunjuknya, Pak. Terima kasih. Tapi saya bonusnya nggak ada. Belum bawa. Iya. Begini. Kalau saya selalu, saya ketika bicara itu saya insya Allah sudah melaksanakan. Sebelum saya melaksanakan saya tidak berani. Apa yang berkah untuk diri saya di kantor, sehingga itu yang disebut yang sama dengan adalah waktu syai fi mahal. SOP kita itu jam 8.00 sampai pukul 16.30. Istirahat 12 sampai dengan 13. Nah, saya harus datang minimal 8 kurang 5 menit untuk absen. Minimal. Kalau saya usahakan seperti itu. Terus 12 sampai 13 karena isoma, kalau memungkinkan saya tetap situ. Kalau tidak di kantor saja. Yang penting jangan melanggar 12.13. Kemudian 16.30 maksimal saya hadir di kantor. Kalau itu semua terpenuhi itu jadi berkah. Kenapa? Itu yang namanya pas-pasan untuk kewajiban. Tapi kalau menggunakan metodologi Thoriqah Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i itu punya ikhtiyat. Kayak apa? Waghsilu wujuhakum wa ayyakum ilal marafiq. Wamsahu biwujuhikum wa ayyakum ilal. Nah, Imam Syafi'i, kenapa saya buka ini? Jadi waghsilu wujuhakum wa ayyakum ilal marafiq. Ini ilal marafiq ini, marafiq ini. Rafiq ini sini. Marafiqnya 2. Ini pas-pasan. Nah, kalau yang bolong 1 senti untuk menjahitnya 1 senti tidak akan masuk. Imam Syafi'i melewatin ikhtiyat. Kalau berwudu, meskipun sampai ilal marafiq, jawab ilah itu maksudnya ma'a. Ya. Berbeda arti ilah dengan ma'a. Kalau ilah sampai, Pak Musa itu sampai depan pintu. Sampai depan pintu. Tapi ma'a itu, ya, itunya masukin. Kita masuk di dalam setelah pintu. Itu yang namanya ma'a. Jadi waghsilu wujuhakum. Ya, wamsahu waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq itu maksudnya waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ma'al marafiq. Itu Imam Syafi'i. Ya, yang Imam Abu Hanifah dan Zahiriyah ya cuma segitu doang udah. Logika boleh. Ya. Itu yang namanya konsep berkah tadi. Jadi artinya kalau ingin berkah, ketika saya stimulan kepada teman-teman di satker sebelumnya, kalau kita ingin WBK, masuk jam 8. Minimal kita harus hadir itu jam 7.45. Sudah standby. Nah, itu untuk WBK. Nah, makanya kita start point nanti kita belajar mulai Oktober untuk maksudnya apa? Kita sudah sholat duha di sini. Gitu kan?
Kita sudah tadarus. Ketika tamu datang, kita sudah standby. Jam 7.45. Jadi 15 menit sebelum jam 8 kita sudah senyum. Kenapa? Kita sudah sholat duha, sudah tadarus. Tetapi ketika mau WBBM, minimal jam 7.30 sudah di kantor. Itu arti keberkahan. Sehingga nanti rewardnya akan mudah, gitu ya. Kalau semua pegawai kayak gitu berpikirnya, sebab seringkali saya perbanyak, saya lihat gitu di berbagai satker, anehnya ya, jadi datangnya ya pas-pasan gitu kan. Bahkan datang jam 8 lewat, dicoret absennya marah. Maksudnya bukan dicoret namanya, dibatasi. Pokoknya di atas jam 8 dicoret merah, tak? Silakan aja. Dia daftar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing berbeda keadaannya seperti itu. Jadi lahir aja kepada ayat Al-Quran yang lain. Ya, kenapa kalau orang itu bisa berkah tadi, bisa mencapai jam 8 kurang dan sebagainya? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Karena dia selalu pekerjaannya yakin kepada Allah dan mau memberi. A'ta wattaqa, ya, dia suka memberi. Wa saddaqa bil husna, suka memberikan apresiasi kepada kebajikan-kebajikan. Fasanuyassiru lil yusra. Giliran ke kantor mencari nafkah. Mencari nafkah itu hukumnya wajib. Ketika sesuatu terjadi meninggal dunia, maka orang itu dihukumkan di sisi Allah menjadi manusia syahid. Kenapa? Membela mencari nafkah untuk keluarga. Karena apa? Yang di sisi Allah, di sisinya hatinya hanya Allah gitu. Jadi dipermudah segala kebajikan di depan dia. Tapi ingat, sebaliknya, wa amman mambakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Semua dipersulit. Ini nggak bisa. Anaknya, makanya kemarin misalnya Al-Mukarram Pak Muhammad Dong, kita bersyukur anak putrinya S2 apa S3 ya? S3, Pak. S3. S3, Masya Allah. Iya. Itu kan fasanuyassiruhu lil yusra. Allah kasih mudah segalanya macam. Wallahu alam. Jadi Hashim, Muslim, kalau kita ingin berkah di kantor ini, marilah kita datang sebelum waktu jam 8. Kita pulang, ya kalau memang ada kerjaan setelah waktu yang telah ditentukan. Kemudian kita senang senyum dan kita baca Quran, duha dan zikir sambil bekerja untuk pekerjaan kita. Ketika orang atasan memerintahkan kita senang. Kalau kita tidak tahu, kita bertanya. Begitu insya Allah keberkahan untuk diri kita masing-masing. Wallah. Dan keluarga kita. Amin. Ya, ada yang lain, Pak? Bu? Apakah masih ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Sudah tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Tentu kita akan mengucapkan terima kasih yang Dari yang banyak. ibu-ibu yang ada yang tanya. Dari ini ibu misalnya. Soalnya berkah itu sangat banyak kepada ibu-ibu tuh. Ya, betul Bapak. Silakan ibu-ibu. Atau yang hostnya yang bertanya hostnya. Insya Allah sudah sangat jelas Pak materinya dari saya. Baik, tutup dulu ya. Dari saya mohon maaf atas segala kelepatan dan kekurangan baik bahasa Arab, Al-Quran dan materinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadadallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, itu ya Ibu kasih apa? Pantun sebelum tutup. Oh, ada pantun. Ada, sebelum Mas. ditutup masih ada pantun. Silakan Mas Ahyas coba ditampilkan pantunnya. Yang tadi yang paling bawah. Pantun penutup untuk pemateri kita dari pemateri kita hari ini. Banyak buka banyak muka, banyak bunga mekar di taman. Sawah terhampar luas di pedesaan. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Aplaus.
Alhamdulillah kita ditutup dengan pantun dari pemateri kita pada hari ini, mewakili Bapak Ibu yang hadir sekalian langsung di sini, kemudian juga viewer channel YouTube PT Apabar TV yang sedang menonton ini. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada pemateri yang insya Allah materinya hari ini adalah berkah, memang yang kita idam-idamkan bersama. Mungkin itu yang disampaikan oleh pemateri tadi, kemudian ada kisah beliau yang berkaitan dengan perjuangan beliau untuk bersekolah dengan keterbatasannya, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh itu akan dapat, insya Allah. Dan sekali lagi aplaus, mari kita aplaus untuk pemateri kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ketua. Kita tutup dengan bacaan Hamdalah. Dan tak lupa juga kepada viewer channel YouTube PT Apabar TV, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya untuk kemajuan channel YouTube PT Apabar TV. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن.